Saya nggak tahu ya, saya sudah pernah bahas ini apa belum. Ini soal matriks ya. Matriks, kalau kita mendengar soal matriks pasti konotasinya negatif ya, karena banyak di luaran sana ada banyak informasi dan juga doktrin bahwa matriks itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang memenjarakan kita. Tapi pada mulanya matriks itu apa? Matriks adalah pengondisian ya, pengondisian hidup atau pengondisian realitas, pengondisian kehidupan. Sebuah program yang dibuat oleh entitas super cerdas ya, entah itu dewa dewi, malaikat, makhluk ilahiyah, makhluk multidimensi, bangsa Tuhan atau apapun. Kita kesampingkan siapa yang membuatnya, tapi kita bahas tujuannya. Tujuan matriks di sini adalah mengondisikan ya, membuat situasi, membuat kenyataan ini, realitas ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan awalnya dibuat adalah untuk melayani evolusi, transformasi, dan perluasan kesadaran jiwa yang ditempatkan di dalam matriks tersebut. Matriks ada dimanapun, di bumi ada matriks, di bulan ada matriks, di Venus, Mars, Jupiter, bla 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 bla, di galaksi, di semesta, semuanya ada matriks. Ya, jadi kita tidak bisa, sebenarnya tidak bisa sepenuhnya keluar dari matriks. Yang dimaksud kita keluar dari matriks ini pun kita sebenarnya tidak terikat kepada matriks yang abuse kita, memperbudak kita, seperti itu ya. Kita keluar dari matriks, kita bisa menciptakan matriks kita sendiri, atau kita bisa keluar masuk matriks tanpa terikat pada matriks tersebut. Nah, itu yang harus kalian pahami tentang keluar dari matriks ya. Kita tidak bisa sepenuhnya keluar dari matriks. Nah, kenapa matriks sekarang konotasinya negatif? Karena dimanapun itu pasti ada yang namanya invasi ya, dari entitas-entitas negatif yang memang desain seperti itu. Mereka masuk ke dalam matriks dan menciptakan matriks yang menurut mereka kurang sesuai dengan, ya mereka kan punya idealisme juga ya. Jadi ketika matriks tidak sesuai dengan idealisme mereka, mereka berusaha menciptakan matriks sesuai dengan citra mereka ya. Jadi alhasil banyak matriks yang sekarang kesannya negatif karena memperbudak jiwa atau kesadaran yang ada di dalam matriks tersebut, sehingga jiwa atau kesadaran tersebut jadi ini ya, terus menerus mengulangi situasi yang sama, terus menerus berinkarnasi tanpa tujuan yang jelas, kemudian banyak lainnya. Dan beberapa dari entitas yang punya idealisme tentang menciptakan matriks sesuai dengan citra mereka sendiri itu, selain ingin menciptakan matriks sesuai dengan citra mereka, mereka juga punya agenda lain, yaitu mereka juga ingin berkembang ya, bertransformasi ya, tapi dengan cara menyantap energi jiwa yang berada di dalam matriks. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang melanggar hukum juga. Tidak ada hukum yang melanggar entitas lain memakan energi jiwa dari jiwa lain ya. Jiwa A memakan energi dari jiwa B, itu tidak ada hukumnya, tidak ada yang melarang. Jika tapi ada ketentuannya ya. Jika jiwa A memang memiliki tingkat evolusi yang lebih tinggi dari jiwa B, jika jiwa A memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari jiwa B,
jiwa A punya wewenang untuk memanfaatkan segala macam resources ya, atau segala macam sumber daya yang ada di alam semesta ini, termasuk energi yang dihasilkan dari proses matrifikasi ya, membuat orang terjebak dalam matriks itu, memangsa jiwa mereka, memangsa energi mereka. Sebenarnya ya, hal semacam itu sudah wajar terjadi jika kalian sudah keluar masuk matriks dan tidak terikat pada matriks. Kalian akan menyadari pola tersebut. Nah, semakin kalian menyadari, semakin kalian amazed ya, terpukau bagaimana hal-hal yang kalian lihat ini ya, dengan mata telanjang ternyata tidak seperti apa yang ada di balik layar ya. Jika kalian melihat ya, mengamati, kalian tidak terikat, tidak terjebak di dalam matriks tertentu, kalian akan melihat lebih luas, lebih dalam, hingga ke esensi matriks itu, hingga ke esensi para pengendali matriks negatif dan sebagainya. Jadi kalau kalian merasa saat ini terjebak di dalam matriks negatif, sebenarnya yang perlu kalian lakukan adalah meninggikan kesadaran kalian. Kalian bergerak menuju evolusi dan transformasi, karena secara otomatis kalian akan upgrade. Dan ketika kalian mencapai level kesadaran dan level evolusi yang tinggi, kalian punya otoritas, punya wewenang untuk keluar masuk matriks sesuka hati kalian, tanpa rasa khawatir untuk terjebak atau terikat. Oke. Dan semakin tinggi kalian berevolusi, semakin tinggi kalian semakin luas kesadaran kalian. Kalian punya wewenang untuk memanfaatkan resources ya, memanfaatkan segala macam sumber daya di sekitar kalian untuk naik lagi lebih tinggi sampai kalian mungkin jadi lebih berkembang dari para pengendali matriks atau orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalian bisa, istilahnya kalau kalian naik jabatan terus ya, yang dulunya kalian dikontrol oleh manajer ya, semacam itu ya, ada manajer, tapi kemudian karena kalian naik terus, jadinya kalian punya jabatan yang lebih tinggi dari manajer ya. Entah itu apa sebutannya, saya tidak tahu. Jadi kalian punya wewenang untuk mengatur, mengawasi, memerintah, bahkan mengeliminasi para pengendali matriks ini jika mereka menghalangi proses evolusi kamu atau orang-orang yang kamu anggap layak ya untuk naik, tapi mendapat halangan dan rintangan semacam itu ya. Jadi perlu dicatat ya, itu ya, perlu dicatat. Di bumi ini ada matriks. Pertama, matriks di bumi ini diciptakan atau diprogram ya, supaya keadaan atau situasi kenyataan di kehidupan di bumi itu ya berjalan sesuai desainnya, semacam kapan telur ayam menetas, kapan tikus melahirkan, kapan tikus harus kawin, kapan kucing harus kawin melahirkan, kapan ayam harus kawin, kapan tumbuhan biji harus tumbuh, kapan hujan harus turun. Itu semua matriks, itu pemrograman, ada yang mengatur ya. Awalnya seperti itu matriksnya, tapi karena ada beberapa entitas yang punya idealisme sendiri, sehingga matriks itu mulai dirubah, sehingga ada yang namanya matriks beginilah, matriks begitulah, dan sebagainya ya. Oke.
Semoga kalian punya gambaran ya, punya gambaran seperti apa itu matriks dan bagaimana cara mengakalinya kalau kalian terjebak di dalam matriks, dan bagaimana caranya kalian memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini di sekitar kalian. Saya tidak hanya mengatakan sumber daya ini dari energi alam ya, tapi energi dari manusia, energi dari makhluk hidup lainnya selain manusia, energi dari bahkan entitas-entitas lain yang tidak terlihat oleh mata kalian. Semua itu sebenarnya adalah katalis dan juga fasilitas yang disediakan oleh kenyataan hidup ini, realitas ini, oleh semesta untuk membantu kalian mencapai evolusi dan transformasi serta kenaikan ya, naik level semacam itu. Become a apex predator ya. Kalau di dalam seni psychic vampirism, seorang vampir itu adalah apex predator atau predator puncak ya. Predator puncak. Ketika kamu menggunakan psychic vampirism, otomatis kamu sedikit lebih advance dari manusia-manusia biasa karena kamu adalah predatornya, mereka adalah mangsa. Dan karena kalian advance, lebih maju secara evolusi dan secara kesadaran, otomatis secara alamiah yang kuat itu memangsa yang lemah ya. Singa memangsa wildebeest, singa memangsa gazelle, singa memangsa zebra, itu sudah alamiah. Tidak bisa kebalikannya. It might be sound so mean and rude, but that's the reality ya. You cannot deny it. You just accept it ya. Accept. Kalian tidak bisa menyangkalnya, tidak bisa menolaknya. Cukup terima dan hadapi, jalani, dan manfaatkan sumber daya yang ada. Kondisinya tidak bisa berbalik ya. Apex predator selalu di atas dan selalu yang di bawah akan menjadi resource, sumber daya bagi yang di atas. Semuanya begitu. Bahkan kita bicara soal pemujaan terhadap dewa-dewi atau Tuhan. Bahkan kita yang manusia, karena kita meninggikan satu sosok ini, otomatis kita juga menyumbangkan energi kepada dia. Itu sudah natur alami dari matriks ya. Seperti itu desain yang dibuat ya. Yang kesadarannya lebih rendah, yang level evolusinya lebih rendah, harus tunduk, patuh, mengabdi kepada yang level evolusinya lebih tinggi dan yang kesadarannya lebih tinggi. Seperti itu, tidak bisa berkebalikannya. Kecuali, tapi selalu ada pengecualian ya. Kecuali yang level kesadarannya rendah dan level evolusinya rendah ini menerima titah khusus yang sangat-sangat langka dari semesta atau dari otoritas yang lebih tinggi, sehingga mereka yang kesadarannya lebih tinggi, yang evolusinya lebih tinggi, mau tidak mau harus tunduk patuh ya. Jika tidak ya, yang jika membangkang ya akan menerima yang namanya pengadilan ya. Lihat saja cerita dari Adam dan iblis dari kitab suci ya. Adam itu ibaratnya manusia yang tidak punya evolusi, tidak punya kesadaran. Sedangkan iblis itu makhluk yang advance, makhluk yang punya kesadaran lebih luas. Tapi ketika dia diminta untuk tunduk patuh dan mengabdi kepada Adam, tapi dia menolak. Alhasil penghakiman pun terjadi ya. Ada yang namanya penghakiman. Yang menghakimi siapa? Otoritas yang lebih tinggi. Itu gambaran ya. Apakah cerita itu benar? Tidak tahu. Kalian harus mencari dan menemukannya sendiri. Apakah itu benar atau tidak. Oke. That's enough for today. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Semoga
apa yang Mageniskala sampaikan ini dapat memberikan sedikit pemantik supaya kalian lebih aware ya dengan realitas kehidupan kalian. Sampai jumpa.